Apa chord yang paling manis? Cara improvisasi gimana? Hari ini aku pengen jawab pertanyaan dari teman-teman. Aku urutin videonya makin ke belakang makin susah tapi makin menarik. Dan ini Q&A yang aku selenggarakan dengan 700 murid di Akademi Online aku. Jadi enjoy. Pertanyaan pertama. Apa nada dasar yang kita harus mulai pelajarin? Jadi, cara teman-teman belajar kunci, urutannya gimana yang baik, teman-teman kunci C, nah ini ada triknya sebenarnya. Mungkin teman-teman tahu yang namanya circle of fifth. Nah, jadi circle of fifth itu tuh adalah suatu diagram di musik, teman-teman. Gunanya apa? Ada banyak. Tapi, urutan teman-teman belajar kunci itu gampang. Teman-teman belajar kunci C dulu, kunci C semua orang bisa lah ya. Terus kunci G, kunci F, kunci D, kunci bass, kunci A, kunci S, urutan sampai bawah. Sampai akhir F sharp-nya paling serem. Tapi urutannya tek, 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 tek. Urutannya begitu teman-teman. Ya, cara memainkannya, cara kita belajar kunci. Jadi itu ya, step by step-nya ya. Pertanyaan kedua. Kalau ngiringin lagu tiba-tiba di pengkhotbah masih agak bingung, Kak. Oh, tiba-tiba dari ambil chord-nya, karena biasanya penyiar langsung nyanyi. Nah, itu tantangan. Karena itu emang actually quite advanced. Karena teman-teman yang pertama harus tahu kuncinya. Karena kan pendeta kan nyanyinya agak ngasal ya. Nyanyi aja gitu tiba-tiba. Nyanyi, kita nggak tahu kunci di mana. Jadi triknya adalah teman-teman kecilin volume. Ini jawaban jujur. Teman-teman piano kecilin volumenya, pendeta nyanyi. Teman-teman langsung cari nih. Ini di kunci mana nih? Kunci mana? Kunci mana? Oh, contohnya dia di kunci D. Nah, teman-teman baru abis udah tahu oke nih, di kunci D nih. Nah, sekarang prediksi dia tuh chordnya lagi apa. Kalau udah tahu kuncinya, kalau udah pianis yang cukup pro, itu dia langsung tahu, oke ini pasti main chord 4. Oh, terus kayak chord 3. Contohnya kalau aku tiba-tiba, aku sebagai pendeta nih. Aku ngasal nyanyi, aku nggak tahu range bener apa. Ku kan menari, ku kan menari. Lagu Bila Roh Allah ya. Bila Roh Allah ada di dalamku. Nah, aku nggak tahu nih aku main kunci apa. Bila Roh Allah ada, bukan. Bila Roh. Nah, Bila Roh Allah ada di D minor nih. Nah, jadi teman-teman kecilin volumenya, aku lagi kecilin nih tangan aku nih. Hello, kecilin volumenya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan. Nah, setelah itu chordnya apa, itu jujur teman-teman butuh knowledge musik yang banyak. Tapi asal teman-teman belajar dari buku ini dan teman-teman bener-bener resapi ilmu di sini, teman-teman bisa. Jadi kalau di ilmu chord itu ada yang namanya ini ya, rumus progresi di sini nih. Waduh, nggak kelihatan ya. Bentar. Rumus progresi, aku tunjukin dulu. Nah, jadi chord 1 tuh pasti ke chord apapun. Chord 2 minor pasti ke chord 5. 3 minor pasti ke 6 minor. Nah, ini tuh semua tuh ada rumusnya, teman-teman. Ya. Semua ada rumusnya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang pengen bisa langsung ke prediksi chord, itu ada 2 fase. Yang pertama, fase cari kunci. Yang kedua, fase cari chord. Tapi asal teman-teman, soalnya itu 2 skill set berbeda. Dan emang itu susah. Jadi itu gak ada jawaban gampangnya lah. Itu emang susah sih. Tapi ya triknya adalah kecilin volume, cari-cari chordnya, kuncinya. Dan biasanya kalau orang udah pelayan sih biasanya udah ada sense chordnya. Ku kan Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Na 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 na. Pertanyaan ketiga. Cara mudah cepat menghafal family chord kok. Ini dari Kalidia. Karena sampai sekarang tiap ngirim lagu di gereja wajib lihat chordnya dulu dari Google. Oke. Pertanyaan bagus. Jadi kalau ada WL atau pastor yang tiba-tiba nyanyi, suka kelabakan cari chord di Google. Oke. Itu yang Kalidia harus develop. Adalah yang namanya feeling chord. Jadi sebenarnya pertanyaan mirip sama yang sebelumnya ya. Jadi kalau tiba-tiba pendeta nyanyi, itu caranya gimana? Jadi sebenarnya aku ini tuh dari tahap dimana aku tuh kalau dengar lagu, aku tahu oh ini chord 4. Ini chord 3, ini chord 1, aku udah langsung tahu. Cara ngedevelop feeling itu gimana? Teman-teman harus tahu rumus progresi. Dan di buku ini juga dijelaskan secara detail. Tapi intinya gini teman-teman. Ini aku ambil dari Google, dari website Psalm Note kalau nggak salah. C, D minor, G, C, F, C, G, C. Kenapa dari C bisa ke D minor? Dan kenapa D minor itu kemungkinan besar ke G? Mungkin kalau teman-teman sadar, kalau ada chord D minor, ini kunci C ya. D minor itu pas kemungkinan besar 80% pasti ke G. Jadi kayak ibarat tuh ada rumusnya gitu loh. Kayak ada peraturannya, kayak chord tuh ada aturannya gitu, ada jalan mainnya gitu loh. Ya, ada aturan mainnya. Aku berserah
Kenapa dari C bisa ke D minor? Alasannya adalah C itu kan adalah chord yang paling stabil, teman-teman. Jadi kalau di kunci C ya, teman-teman ya, chord dari kunci itu, ini adalah chord C mayor, ini adalah chord yang paling stabil. Jadi chord yang paling stabil bisa kemana aja. Karena teman-teman harus membayangkan chord itu seperti roller coaster. Teman-teman kalau roller coasternya lurus, nggak seru. Roller coaster yang bagus itu kalau yang naik terus turun, teman-teman. Itu roller coaster yang bagus. Jadinya, roller coaster yang bagus itu adalah roller coaster, chord yang progresi chord yang bagus itu adalah progresi chord yang ada ketegangannya naik, terus ada kestabilan yang turun lagi. Jadi, dari C, ini kan chord paling stabil. Dia bisa ke chord manapun, karena dia kan chord paling stabil. Jadi, mau gak mau pasti ketegangannya naik. Ini itu bagus. D minor. D minor ini, berdasarkan rumus tabel yang aku sempat kasih di buku aku nih, teman-teman. Kita lihat. Chord 2 minor itu pasti ke chord 5. 2 minor pasti jadi D minor itu kemungkinan besar ke chord G, ya. Jadi emang ada rumusnya, teman-teman. Ya, jadi itu jawabannya kali dia ya. Kenapa kali dia sekarang belum dapat feelingnya? Karena yang pertama mungkin belum tahu rumus tadi. Yang kedua mungkin emang belum main chord sebanyak itu. Jadi emang harus latihan hearing. Jadi coba nih kali ini buat latihan. Coba nanti abis sesi ini, coba denger satu lagu yang gampang aja lah, lagu Amazing Grace Aku Berserah, lagu Mengenalmu, apalah. Coba jangan Google, coba cari pelan-pelan. Oh ini chord apa, ini chord apa. Pas udah ditebak, oke chordnya ini yang aku tebak. Coba dicek sama Google. Oh ternyata ini beda, Kenapa bisa beda? Kita cari tahu lagi. Tapi dia begitu kali dia ya, cara latihannya. Pertanyaan keempat, gimana caranya main Kidung Jemaat? Ini materi aku banget nih. Kidung Jemaat, santapan sehari-hari. Sebenarnya strategi mainnya itu tuh banyak oktav. Aku mungkin coba tunjukin. Aku tuh baru aja bawa murid aku pelayanan. Aku ajarin itu lagu Kidung Jemaat. Lagu kanji kan struktur seperti ini ya. Not angka, nggak dikasih chord. Jadi yang pertama yang harus nyari chord dulu. Tapi kalau ternyata secara strategi main lagu KJ, itu sebenarnya simple, teman-teman. Teman-teman banyak main oktav di tangan kiri. Kalau ternyata lagu di depan nih ya, mainnya gimana? Mainnya begini. Lihat ya, tangan kiri itu aku main banyak oktav. Pertanyaan kelima, Kak, kalau modulasi turun gimana? Gampang. Sebenarnya rumusnya selalu sama. Rumusnya tuh main chord 5. Itu mau modulasi turun, naik, itu sama. Contoh, aku dari C, aku pengen ke A contohnya. Ya. A itu 5-nya apa? E. Pindah ke A langsung kan? Jadi sama aja. Mau naik turun prinsipnya sama, main pakai chord 5. Itu ya jawabannya Kak Krisna.